Soal nomor 3, berikut ini adalah 3 hal penting yang menjamin bahwa data-data penelitian dalam bidang farmasi memenuhi syarat valid dan reliable. Yang pertama, untuk memenuhi syarat valid. Komponen yang pertama itu adalah kriteria. Artinya kita sudah memiliki prediksi atas data tersebut karena sudah ada suatu kriteria umum yang berlaku bagi semua orang. Di mana prediksi ini bisa kita peroleh dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mana memang sudah diakui. Jadi kita dapat korelasi atau membandingkan antara data yang sudah kita peroleh dengan data hasil penelitian yang dengan topik yang sama yang kita jadikan rujukan, dengan syarat di sini kita sudah membentuk suatu kondisi yang sama persis. Nah, contohnya di sini adalah pada uji antibakteri senyawa yang sama, jika kita dapat melakukan dan memastikan bahwa metode yang kita lakukan itu sudah sama, juga membentuk suatu kondisi yang sama persis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka di sini letak prediksi yang kita miliki bahwa harusnya hasilnya itu harusnya sama sehingga dapat kita katakan bahwa data yang kita peroleh itu sudah valid. Yang kedua adalah validitas konten. Artinya data penelitian tersebut itu sudah harus diakui dan tidak mengandung substansi yang keliru dengan memperhatikan apakah metode, instrumen yang digunakan, serta hasil data yang diperoleh itu telah sesuai dengan aturan standar yang mana telah disepakati untuk menjadi acuan, atau bisa juga sesuai dengan hasil expert yang memang sudah diakui kredibilitasnya. Contohnya adalah pada tahap screening fitokimia senyawa bahan alam seperti alkaloid, maka dilakukan penggunaan metode dan instrumen uji yang telah diakui dan tidak dipertanyakan lagi, seperti uji pengendapan dengan proyeksi Mayer dan drag and drop, sehingga data yang diperoleh nantinya dapat dikatakan valid. Kemudian selanjutnya komponen yang ketiga, yaitu validitas konstruk. Artinya kita harus bisa memastikan bahwa data yang diperoleh itu sudah didapatkan berdasarkan metode yang tepat yang bisa mewakili seluruh pengukuran untuk memperoleh data tersebut, atau dengan kata lain itu sudah sesuai dengan konstruk yang ingin diukur. Nah, contohnya di sini adalah pada saat mewawancarai responden penelitian untuk memperoleh data mengenai apakah riwayat paparan asap rokok sebagai faktor resiko kanker paru-paru memiliki pengaruh yang signifikan, di mana kita harus dapat mengukur apakah setiap pertanyaan yang kita ajukan dapat mengukur tingkat korelasi paparan tersebut terhadap responden dan bisa digeneralisasikan untuk setiap responden tersebut. Jika iya, maka dapat dikatakan bahwa hasil data yang nantinya akan diperoleh itu sudah valid. Kemudian selanjutnya adalah 3 hal yang menjamin data reliable, yaitu yang pertama adalah retest. Artinya jika kita melakukan retest atau pengulangan kembali proses untuk mendapatkan data tersebut, maka akan terus didapatkan hasil yang sama. Contohnya di sini adalah pada uji parameter non-spesifik suatu ekstrak bahan alam seperti pemeriksaan kadar airnya. Jika dilakukan uji kembali, uji ulang dengan metode yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama, yakni kurang dari 10%, sehingga maka dapat dikatakan data tersebut telah reliable. Yang kedua adalah iterator, artinya adanya konsistensi hasil yang diperoleh, di mana data yang diperoleh ini akan tetap sama hasilnya meskipun dilakukan oleh orang lain selain peneliti tersebut. Contohnya pada penelitian inkompatibilitas yang terjadi antara injeksi ceftriaxone dengan larutan parenteral yang mengandung kalsium, yang mana akan mempengaruhi ukuran partikel dari campuran. Jika percobaan ini dilakukan kembali oleh orang yang berbeda, maka harus mendapatkan hasil yang sama, yakni memang terjadi inkompatibilitas. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu konsistensi internal. Maksudnya adalah proses pengukuran data tersebut jika dilakukan uji lainnya yang masih menjadi subbagian metode utama, maka akan tetap memperoleh data yang memiliki korelasi yang tinggi satu sama lainnya itu. Contohnya pada uji kuesioner tentang tingkat kepedulian masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Nah, pada pernyataan kelompok subpengetahuan mengenai pandangan responden terhadap pentingnya vaksin, maka diperoleh data yang positif, di mana semua responden setuju bahwa vaksin itu memang sangat penting dan harus dilakukan. Kemudian selanjutnya pada kelompok pertanyaan aplikatif, di mana apakah responden sudah melaksanakan vaksin sesuai anjuran pemerintah, ternyata diperoleh hasil bahwa mereka justru tidak melakukannya. Nah, sehingga menunjukkan bahwa korelasi antara data tersebut tidak baik antara yang subbagian pertanyaan pengetahuan dengan aplikatif tadi, sehingga di sini menunjukkan data yang diperoleh itu tidak reliable, begitu pula nanti sebaliknya. Sekian, terima kasih.